Jika kamu hanya melihat dengan mata lahir saja, maka kamu akan memandang kalau Fir'aun itu adalah orang yang paling sukses, karena dia bisa mencapai dan memiliki segala hal, kekayaan dan kekuasaan. Tapi jika kamu melihat dengan dua mata, bukan hanya mengandalkan mata lahiriah, kamu juga menggunakan mata hati, maka kamu akan memandang Fir'aun sebagai sosok manusia yang kejam dan rendahan. Karena kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki, dia gunakan untuk menindas orang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia adalah makhluk yang terdiri dari jasmani dan rohani. Kita tidak hanya mempunyai raga, kita juga memiliki jiwa. Panca indera kita mampu menangkap hukum-hukum alam di balik gejala fisik. Sedangkan jiwa kita, ruhani kita, mampu menangkap isyarat-isyarat gaib dari alam yang lebih luas lagi. Jika hanya berfokus mengembangkan salah satu potensi saja, misalnya hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan jasmani saja dan tidak mempedulikan kebutuhan ruhani, maka kamu hanya akan sibuk untuk mempertajam akal dan nalar kamu saja, mengesampingkan panggilan hati nurani. Sedangkan manusia yang hanya berpikir saja adalah binatang yang bercacat. Ilmumu bisa saja menggapai dan menguasai angkasa, tapi hatimu diperbudak oleh kerakusan, iri hati, kebencian, sikap sombong, dan berbagai penyakit hati lainnya. Keterampilanmu bisa saja mampu menggerakkan gunung, tapi tidak dapat mengendalikan emosi dirimu sendiri. Mata lahirmu mudah melihat peluang untuk mendapatkan materi, tapi mata hatimu buta dari merasakan penderitaan anak yatim dan fakir miskin. Disitulah manusia menjadi makhluk yang bermata satu. Maka wajar jika kamu menemukan banyak orang yang pandai, tapi semakin sulit kamu menemukan orang yang jujur. Seorang pejabat hanya akan melihat kumpulan rakyat kecil sebagai angka yang dapat dikalikan dengan satuan biaya untuk menghasilkan proyek miliaran rupiah, dan sama sekali tidak terpikirkan untuk mencari solusi bagaimana jalan keluar yang terbaik dari derita kemiskinan yang sedang rakyat alami. Begitupun seorang dokter, dia hanya memandang pasien sebagai sebongkah tubuh yang dapat dikalikan dengan uang ratusan ribu rupiah sekali biaya periksa. Tidak ada sedikit pun di dalamnya nilai ketulusan untuk menolong sesama. Seorang ahli hukum bisa dengan cepat mengetahui pasal mana yang dapat dipakai untuk memenangkan perkara, tapi dia buta dengan isyarat-isyarat keadilan. Orang kaya hanya menjadikan kekayaannya sebagai alat untuk memperbudak orang miskin. Tidak ada sedikit pun kekayaannya itu dia tujukan untuk menyimpan sedikit kebahagiaan di hati orang miskin. Kamu tidak bisa menyelamatkan dunia hanya dengan sebuah sistem. Kamu tidak bisa meraih kedamaian tanpa kedermawanan. Kamu tidak akan mendapat keteraturan sosial tanpa wahyu petunjuk Tuhan. Maka untuk menjadikan kehidupan dunia itu indah, tentram, dihiasi dengan keadilan dan kebahagiaan, Allah memberikan sebuah potensi dalam setiap diri manusia, yaitu potensi takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami ilhamkan potensi fujur yang senantiasa mengarah kepada keburukan, dan potensi takwa yang senantiasa mengarah kepada berbagai nilai-nilai kebaikan. Jadi ketika manusia mampu memanfaatkan potensi takwa ini, maka mereka menjalani kehidupan penuh dengan nilai-nilai kebaikan, gemar berbagi kepada sesama, mampu mengendalikan emosi, menahan amarah, dan saling memaafkan. Sebagaimana Allah ajarkan di Quran Surat Ali Imran ayat ke-134, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
Dan itulah kehidupan yang dijalani oleh orang-orang yang penuh dengan kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ketakwaan ini tidak akan mampu hidup jika mata hati tertutup. Dan salah satu cara agar mampu membuka mata hati yang nantinya mampu mengoptimalkan ketakwaan adalah dengan menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lalu apa kaitannya melaksanakan ibadah puasa dengan ketakwaan? Nah, jadi ketika kamu melakukan ibadah puasa yang sesuai tuntunan syariat ajaran Islam, baik itu puasa wajib di bulan Ramadan misalnya, maupun puasa sunat seperti puasa Senin Kamis yang diajarkan oleh Rasul, maka kamu dilatih untuk meningkatkan ihsan, perasaan yakin bahwa sedang dilihat oleh Allah. Orang lain tidak akan pernah tahu apakah kamu benar-benar menahan lapar dan haus sampai waktu yang ditentukan, atau hanya pura-pura saja. Karena banyak peluang dan kesempatan untuk kamu bisa makan dan minum saat keadaan sepi dan tidak ada satupun yang melihat. Tapi jika puasa dilakukan dengan ikhlas karena Allah, maka seberat apapun kamu tidak akan pernah berani melakukannya. Itulah yang namanya ihsan, merasa sedang dilihat oleh Allah. Nah, ketika berpuasa, perut menuntut untuk diisi makanan. Kerongkongan tentu saja menuntut untuk diberikan minuman. Tapi kebulatan tekad demi mengharap ridho Allah, kamu pun mengabaikannya. Lapar dan haus memang membuat tubuhmu lemas. Mata jadi sering mengantuk, kinerja otak mulai berkurang, sulit mengeluarkan ide-ide kreatif karena fokus terganggu dengan perasaan lapar dan haus tadi. Nah, ketika jasmani mulai melemah, tapi ruhani mulai bangkit dan mengambil alih. Hati nurani mulai memancarkan sinarnya. Jiwa mulai memimpin dan menundukkan nafsu-nafsu jasmani. Bahkan bukan hanya perut dan kerongkongan saja yang berhasil dia tundukkan. Mata mampu dia tundukkan dari penglihatan yang haram. Lisan dia tundukkan dari pembicaraan yang haram. Kaki, tangan, sampai anggota tubuh yang lainnya berhasil dia tundukkan. Bahkan sesuatu yang ada di luar diri kita pun yang selama ini kita akui milik kita seperti harta kekayaan, itu berani kita korbankan demi bersedekah atau setidaknya membayar zakat fitrah. 30 hari kamu menekan nafsu jasmani dan membiarkan hati nuranimu memimpin kehidupanmu. Maka di akhir kamu akan mampu melepaskan semua penyakit hati yang selama ini bersarang di dalam dadamu. Iri, dengki, bahkan dendam pun mampu kamu lepaskan. Ketika kamu mampu saling memaafkan di hari Lebaran, itu menandakan sucinya hati. Nah, jika puasa 30 hari yang dijalani dengan membiarkan hati nuranimu menundukkan semua anggota tubuhmu, bukan hanya perut dan kerongkongan saja, maka selama Ramadan kamu telah berhasil membuka mata hati dan berubah menjadi pribadi yang bertakwa. Namun jika yang kamu tundukkan hanyalah perut dan kerongkongan saja, maka seperti sabda Rasul, kamu hanya mendapat lapar dan dahaga saja. Dan setelahnya, kamu akan tetap menjadi manusia bermata satu.